Bab 311, Dua Saudara Laki-laki dan Perempuan. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis. Plus mematikan mengatur ulang. Aku punya benih darah yang tidak sengaja kudapatkan, yang ditinggalkan oleh seorang senior yang ahli dalam kapak. Ye Xuan menyerahkannya. Setelah Song Ruling mendengar benih darah itu, seluruh orang itu tertegun selama 2 detik. Haha, terima kasih, saudaraku. Dia tidak banyak berpikir, menelan benih darah itu secara langsung. Sedetik kemudian, matanya menjerit dan mengeluarkan kapak panjang yang lebih tinggi dari yang lain. Sungguh menakjubkan, sekarang aku merasa kapak yang retak ini telah menjadi bagian dari tubuhku. Aku juga mempelajari seni bela diri tingkat Cina. Song memutuskan untuk memegang kapak panjang dan berlatih. Saat ini, Ye Xuan telah menukar kapak panjang kelas atas, dan berkata, "Kakak, ini kelas atas, kapak matahari. Dan ini adalah seni bela diri kelas atas yang kudapat, ambillah." Oke, petik 2. Ini, otak Song Ruling tidak dapat diputar sedikit pun, hanya benih darah yang akan dihitung, dan sekarang bahkan kelas atas dan seni bela diri kelas atas telah keluar. Apa yang terjadi dalam lebih dari sebulan ini? Alkitab, ini milikmu. Setelah Ye Xuan menyerahkan barang-barang itu kepada penguasa Song, dia mengeluarkan beberapa barang lagi. Barang kelas atas biasa, hanya bernilai 5 poin untuk melahap kristal, tetapi sekarang dia adalah yang terbaik di kelas atas, adalah yang paling dekat dengan instrumen surgawi. Pedang kapak ini, menghabiskan total 500 kristal yang melahap. Sepertinya ada banyak hal yang terjadi di bulan ini. Aku akan menunggumu untuk memberitahuku. Di dalam hati dinasti Song, masih ada beberapa kekhawatiran, tetapi dia dapat yakin bahwa dia tidak ada hubungannya dengan Ye Xuan. Jangan khawatir, ada hal-hal baik. Ye Xuan tersenyum dan mengeluarkan beberapa binatang buas misterius. Kamu telah menerobos ke surga. Berikut adalah beberapa binatang buas misterius di dalam Tiandan. Batuk, kita baru saja menerobos 2 talenta, dan kita perlu waktu untuk mengkonsolidasikan. Jika kita ingin memurnikan binatang buas misterius, kita masih perlu menunggu beberapa saat. Penguasa Song buru-buru. Tidak masalah, mari kita ambil dulu, dan ketika kamu sampai di sana, kamu dapat memurnikannya sendiri. Ye Xuan membagi binatang buas suci menjadi 2. Baguslah, kalau begitu aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan mencoba senjata baru dulu. Song memerintah, memanfaatkan kapak Yanzi, dan pergi dengan gembira. Mengenai dinasti Song, dia mengikuti Ye Xuan kembali ke kediamannya. Keduanya duduk di halaman, dan yang terakhir mulai berbicara tentang pertemuan ini selama lebih dari sebulan. Kamu mengatakan bahwa kamu telah menaklukkan roh batu, di mana? Song Chongjing bertanya dengan rasa ingin tahu. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa, langsung meraih Megatron dari ruang hewan peliharaan dan berkata, "Itu dia, menelanku banyak hal, tidak mampu membelinya." Hei, bagaimana anak kucing? Setelah dinasti Song melihat Si Ling, itu juga sekilas. Ye Xuan mendengar kata-kata itu dan menggerakkan matanya. Saat berikutnya, dia menjadi gelap. Aku melihat seekor anak kucing hijau duduk bersila di atas meja batu, menatap keduanya dengan mata besar. Aku menggosok, apakah kamu sudah berevolusi? Ye Xuan buru-buru mengeluarkan panel hewan peliharaan dan menemukan bahwa Si Ling Wei Zentian sudah menjadi jiwa dari puncak Xuanjing yang sebenarnya, dan akan segera menjadi binatang buas yang misterius. Miao gelombang, kucing batu hijau itu menjerit pelan, dan tiba-tiba ia runtuh, lalu menata ulang di depan keduanya dan berubah menjadi rusa. Palung, benar-benar Transformers, dapat ditata ulang seperti pedang 8 tahun. Ye Xuan terkejut. Jika demikian halnya, ia mungkin menjadi Dapeng di masa depan, dan ia akan dapat duduk dan terbang. Song Chongjing menatap rusa mini itu dengan mata terbuka lebar dan berkata, apakah itu Si Ling? Bagaimana ia dapat berubah dan berubah? Dapatkah ia menjadi babi punggung panah? Si Ling mendengar ini, mengedipkan matanya, dan segera berubah bentuk lagi. Ia benar-benar berubah menjadi babi berpanah, tetapi itu adalah versi mini. Lucu sekali, apa namanya? Song Chongjing memegang babi berpanah ini di tangannya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Hai, Megatron. Ye Xuan berkata sedikit malu karena tidak ada Transformers di dunia ini, jadi aku pasti tidak akan mendengarnya. Itu disebut Xiao Tian, bisakah kau menjadi seperti itu? Kata Song. Kemudian, babi yang berpanah itu berubah bentuk lagi,
dan kacang yang telah dihancurkan oleh zombie dipulihkan, dengan 2 lengan kurus dan 2 kaki kurus. Pada saat ini, ia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan menghadap Yesuan. Di mana, bukankah itu hanya untukmu di pagi hari, apa, biaya pertunjukan? Yesuan tidak berdaya, ini benar-benar pemakan makanan. Saat ini, ia mengeluarkan 2 barang kelas atas. Megatron mengambil 2 wajah di depan mereka dan menelannya. Apakah ia memakan ini? Dinasti Song hampir mati ketakutan, tetapi itu adalah 2 barang kelas atas. Ya, aku harus makan 30 sehari. Yesuan mengangguk. 30. Tanah. Song Taijing menutup mata, kelas atas cukup untuk membeli seluruh dinasti Song, 30 cukup untuk membeli seluruh timur dan bahkan 4 domain utama. Dan yang terpenting, ini adalah biaya makanan harian Megatron. Kamu makhluk kecil, itu sudah menjadi jiwa puncak Xuanjing yang sebenarnya, dan sekali lagi, kamu bisa pergi ke binatang misterius itu, tetapi kamu tidak akan selalu berada dalam keadaan sekecil itu. Yesuan bertanya. Megatron menggelengkan kepalanya dan kemudian membantingnya ke tanah dan memecahnya menjadi bubuk kecil yang tak terhitung jumlahnya. Adegan berikutnya adalah membuat Yesuan dan Song Dianjing tampak tercengang. Saya melihat bubuk kecil Megatron mulai mengembang perlahan. Dalam sekejap mata, ukurannya menjadi sebesar bola sepak, disusul dengan ukuran meja batu. Yesuan segera menambahkan, tunjukkan padaku negara bagian terbesar. Kata-kata Megatron mulai membengkak dan akhirnya menjadi raksasa setinggi lebih dari 10 meter. Tingginya lebih dari 10 meter, tampaknya itu adalah raksasa hijau tingkat daceng. Bisakah kau menjadi burung peng untuk terbang? Yesuan berkata lagi. Saat berikutnya, raksasa kecil dari sumber hijau itu runtuh, dan kemudian menjadi burung dapeng dengan sayap 10 meter dan berenang di udara. Tidak buruk, kecepatannya sudah lebih dari rata-rata Ling Xiao dapeng, dan sekali lagi tumbuh, itu adalah tingkat binatang misterius. Yesuan mengangguk puas, tampaknya kali ini benar-benar keberuntungan yang sangat besar. Hanya dalam 1 minggu, Megatron akan segera menerobos ke tingkat binatang misterius. Jika diberikan kepadanya selama sebulan, setidaknya itu seharusnya bukan tingkat didan. Jika Anda memberinya 1 tahun, tidak bisakah Anda menerobos ke keberadaan naga? Burung dapeng hijau dari Silinghua segera menarik perhatian murid-murid lainnya. Binatang apa ini? Burung dapeng hijau, bagaimana mungkin aku tidak pernah mendengarnya? Kudengar ini adalah hewan peliharaan yang dijinakkan Ye Sikiong. Aku baru saja melihatnya sebagai manusia batu besar berwarna hijau. Bagaimana kau bisa menjadi dapeng sekarang? Ini masih waktu yang tepat untuk berlatih. Saudara-saudara Ye mampu membunuh orang-orang kuat di surga. Kita bahkan belum menembus daratan, dan kita sudah tercerai-berai. Sekelompok murid sedang berbicara di luar, sekarang pola Ling Xiaofu akan berubah. 4 langit dan bumi, mungkin bergabung menjadi 1. Lagi pula, dengan begitu banyak bagian dalam, siapapun dapat menerobos ke para dewa. Namun, pada saat ini, tiba-tiba ada sosok yang menjarah. Yesuan, apakah kamu di sana? Di luar pintu, sebuah suara terdengar. Yesuan mendengarkan, dan itu agak aneh, karena ini adalah suara Zheng Zhou, pemimpin aliansi Tiongkok. Saudari Zheng diundang, teriak Yesuan. Zheng Hao bergegas masuk dari luar. Saudari Zheng, saya tidak tahu bagaimana dengan kota Guangjin. Yesuan buru-buru bertanya, dia tahu bahwa kembalinya Zheng Zheng ke rumah Ling Qiao pasti untuk kota Guangjin. Zheng Yi mendengar kata-kata itu, tetapi juga menggelengkan kepalanya, tidak terlalu bagus. Lalu Cui Linji yang pertama-tama kembali ke Zhongzhou, dan setelah beberapa saat, dia akan bersaing dengan kita untuk posisi kota Guangjin. Zheng Sikiong, pemilik kota dari 3 kota masih bisa datang dan merebut. Yesuan berkata dengan berbeda. Tidak, Cui Linjiang adalah pemilik kota Yangling. Dia tidak akan memperjuangkannya, tetapi ayahnya akan menembak. Zheng Yu menggelengkan kepalanya. Ayah Cui Linjiang, Yesuan, tamparan di wajah, dapat membuat Zheng Yi cemburu, saya khawatir hanya yang terkuat dari Tian dan Daceng. Setelah kematian kota Guangjin, pemilik kota pertama ditempatkan di pemerintahan utama kota. Selama itu adalah seorang individu, Anda dapat melamar posisi Master Kota Guangjin. Sekarang, ada lebih dari 10 Master Tian dan Jingcheng yang melamar. Selain dari 3 kota teratas, selain Cui Linjiang, ada juga Master Tian dan Daceng. Zheng Zheng mulai menjelaskan kepada Yesuan. 2 Master Tian dan Daceng.
Mata Yesuan hampir menjadi master teratas daratan Tianshui. Namun, setelah mendengar lebih dari selusin pemain kuat Tiandan, matanya cerah. Dia awalnya berpikir siapa yang pertama pergi ke kota utama kota Guangjin, lalu siapa itu, saya tidak berharap untuk melamar. Dengan cara ini, dia mungkin bisa memancing sedikit minyak. Kakak Zeng Zeng itu, tujuan kedatanganmu adalah? Yesuan bertanya lagi, kakekku ingin kamu membantu, jika kamu berhasil memenangkan kota Guangjin, penghasilan masa depan akan menjadi setengah poin. Kata Zeng, untuk setengah poin, itu 5 atau 5. Kepentingan kota Guangjin mungkin tidak tinggi, tetapi semua kota di wilayah kota Guangjin harus membayar pajak ke kota Guangjin setiap tahun, dan Yuan Yubo tentu saja memiliki banyak tambang pribadi, harta karun, jika semuanya ditambang. Nilainya tidak dapat diperkirakan. Oke, setuju. Yesuan mengangguk. Saat ini, dinasti Song di samping juga buru-buru berkata, saya harus pergi. Baiklah, biarkan kakakmu berteriak, gunakan saja kesempatan ini untuk mengalaminya. Aku juga melihat kekuatanmu setelah menerobos ke Tiandan. Yesuan mengangguk langsung. Sejak memasuki pintu, Zeng Zeng merasakan keistimewaan dinasti Song. Sekarang, setelah mendengar kata-kata Yesuan, dia benar-benar sekilas. Tiandan Jing, jika putra Yang Ling berada di depan dinasti Song, itu hanyalah seekor semut. Saat ini, dinasti Song dibiarkan mencari penguasa Song, karena pertempuran untuk kota akan segera dimulai, mereka harus bergegas ke Zhongshu. Segera, penguasa Song juga bergegas, dia tidak dapat mengalaminya dimanapun. Zeng Zeng mengendarai burung tengyun, jadi mereka pergi ke kota Shenzhou dari Lingqiao, dan mereka hanya menghabiskan waktu sehari. Saat ini, Zeng Suohai dan yang lainnya sedang berdiskusi di aula besar. Ketika Zeng Zeng kembali bersama Yesuan, mereka segera berdiri. Kakak Ye Xiao, kamu akhirnya di sini. Zeng Suohai buru-buru menyapa masa lalu. Yesuan mengamati lebih dekat dan menemukan bahwa Zeng Yu dan seorang pria parubaya lainnya telah berhasil menembus Xiaodan di Tiandan, dan segera memberi. Selamat kepada kedua senior karena telah berhasil menembus. Ini juga ucapan terima kasih atas penyempurnaan dan Anda. Sayangnya, hanya ada 7 hari tersisa dalam pertempuran untuk kota ini. Saya tidak dapat menembus Tiandan dalam 7 hari. Zeng Suohai menggelengkan kepalanya dan kemudian mengarahkan pandangannya pada dinasti Song dan Song yang berkuasa di belakang Yesuan. Keduanya adalah, ini tunanganku Song Chongjing, ini kakak tertuaku Song yang berkuasa, kekuatannya seharusnya dapat bersaing dengan orang kuat Tiandan, kali ini akan bergabung denganku. Yesuan memperkenalkan, haha, orang tua itu mengucapkan terima kasih di sini. Zeng Suohai berterima kasih, para pendahulu telah banyak bicara. Song Taijing tersenyum dan tersenyum lebar, karena kali ini, dia akhirnya dapat membantu Yesuan. Ye Xiao Brothers, mengapa kita tidak pergi ke kota utama pertama sekarang? Zeng Suohai bertanya lagi. Baiklah, Yesuan mengangguk. Saat ini, mereka duduk di atas awan dan bergegas menuju pusat Zhongshu, kota utama pertama. Saat ini, sudah ada kelompok kuat yang telah mengumpulkan seluruh negara bagian. Godaan seorang penguasa kota utama sangat besar, menarik banyak orang, termasuk beberapa sekte, keluarga, dan bahkan beberapa penjaga tunggal yang kuat. Tentu saja, beberapa dari mereka tidak bertujuan untuk merebut posisi pemilik kota, tetapi untuk mencari keuntungan dari pertempuran kota. Kali ini, burung tengyun juga terbang selama sehari sebelum tiba di kota utama pertama. Kota utama pertama, tembok satu sisi panjangnya 10.000 meter, dan ada banyak sekali orang yang tinggal di dalamnya. Pada saat yang sama, ada karakteristik lain, yaitu, udara dilarang, dan tidak ada burung atau binatang buas yang diizinkan terbang melalui udara kota utama pertama. Karena peraturan ini, burung tengyun hanya dapat mendarat di luar kota utama pertama. Kemudian, Zeng Suohai membawa Yesuan melalui jalan yang bising dan tiba di kota utama pertama. Ini adalah pemerintahan utama kota dari kota utama pertama. Yang Kai adalah pembangkit tenaga listrik yang kuat. Pemilik kota dari kota utama pertama setidaknya harus menjadi orang yang berkuasa. Yesuan berkata dalam hatinya, sangat mudah untuk mengajukan pertempuran untuk pemilik kota. Selama individu dapat mengajukan, bahkan orang yang benar-benar spiritual dapat melakukannya. Setelah aplikasi selesai, Yesuan juga mengambil sepotong token identitas. Setelah 6 hari, setelah mengonfirmasi di lokasi yang ditentukan,
seseorang akan mengambil tempat untuk bertanding. Dalam perjalanan menuju kota utama pertama, Zheng Shuai juga menjelaskan bentuk pertempuran untuk 3 orang Yesuan, yaitu pertempuran untuk penguasa kota. Penguasa kota pertama akan menyembunyikan perintah penguasa kota-kota Guangjin di suatu tempat. Selama seseorang menemukan token dan menyimpannya selama jangka waktu tertentu, maka dialah penguasa kota yang baru. Selain itu, tidak ada batasan untuk membunuh. Namun, ketika Yesuan dan yang lainnya meninggalkan kota pertama, mereka bertemu dengan orang lain. Pemimpin dialek ini masih merupakan kenalan Yesuan, yang merupakan badan utama kota Yangling, Cui Linjiang. Ini benar-benar jalan yang sempit. Yesuan berkata tanpa sadar. Cui Linjiang menatap Yesuan dan yang lainnya, dan berkata dengan dingin, terakhir kali aku membiarkanmu hidup, kupikir kamu akan selamat dan bertahan hidup. Aku tidak berharap untuk membantu kota Shenzhou lagi. Itu akan terjadi beberapa hari setelah kematianmu. Pada saat ini, dia juga berjalan keluar dari seorang lelaki tua dan berkata, dia adalah anak yang membunuhku dalam 4 hari besar kota Yangling. Ayah, itu dia. Cui Linjiang mengangguk. Baiklah, aku ingat, kapanpun aku mau. Aku akan membunuhmu sendiri. Pria tua itu memancarkan niat membunuh di matanya. Dia adalah ayah Cui Linjiang dan pria tua dari kota Cui Feng, Cui Feng. Ketika suara itu jatuh, tepat ketika Zheng Shuai dan yang lainnya ingin membantah, Song Xuan, yang berada di sebelah Ye Xuan, tiba-tiba melangkah maju dan berkata dengan dingin, orang tua, jangan bersandar pada yang tua dan menjual yang tua, jangan dipukuli oleh Ye Xuan di sekujur tubuh. Melihat bahwa Ye Xuan diejek, dia secara alami tidak tahan lagi. Gadis kecil itu nadanya besar, lebih baik kamu tidak jatuh ke tanganku, atau aku akan membuatmu merasa lebih baik daripada kematian. Cui Feng 2 kali memancarkan tatapan mendesis, lalu memimpin orang lain ke dalam kota utama pertama. Metode keluarga Cui ini benar-benar besar, bahkan 3 orang asing dari pegunungan telah direkrut. Tampaknya mereka pasti akan menang di kota Guangjin. Kata Zheng Shuai, 3 gunung aneh, yaitu, 3 orang bertopeng di belakang Cui Linjiang, kekuatannya adalah Xiaodan. Sebelum Xie Hui dan Ding Tao, keempat orang itu sudah mati. Hanya beberapa hari kemudian kota Yangling bahkan merekrut 3 orang kuat dari Tiandan, dan mereka masih terkenal di Zhongshu. Pihak kota merasakan tekanan, namun, berdiri di antara dedaunan Yesuan, itu adalah wajah yang santai. Bagaimana dengan 3 hari kecil Xiaodan, jika itu bertemu dengannya, akhirnya sama saja. Selanjutnya, Zheng Shuai dan yang lainnya membawa Yesuan ke rumah mereka di kota utama pertama, sehingga Yesuan beristirahat dengan baik. Memanfaatkan kesempatan ini, dinasti Song dan penguasa Song juga terus mempelajari seni bela diri tingkat atas. Mereka tidak memiliki sistem menelan. Butuh waktu untuk mempelajari seni bela diri. Namun, ada 2 pembuluh darah, Kaisar Pedang dan Ayah. Mereka belajar dengan sangat mudah. Terlepas dari seni bela diri serangan yang sesuai, mereka memiliki pemahaman umum tentang seni bela diri lainnya. Pada saat yang sama, Yesuan juga berjongkok di kota utama pertama selama beberapa hari. Dia menemukan bahwa di toko senjata kota utama pertama, kecuali untuk penjualan produk berikutnya, tidak ada yang namanya barang berukuran sedang, apalagi produk. Tampaknya senjata kota utama pertama telah dimonopoli oleh Wan Shige, memberikan prioritas kepada keluarga atau denominasi tersebut. Masih ada beberapa hari tersisa dalam pertempuran untuk kuota, jadi Yesuan ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Sederhananya, itu untuk menghasilkan uang. Wan Shige, selama mereka mampu membayar, mereka dapat melakukan segala macam hal, selain membunuh, mencari orang, ada barang untuk dijual. Saat ini, Yesuan sedang mencari masa lalu. Paviliun Wanshi di kota utama pertama adalah yang terbesar di seluruh negara bagian, dengan banyak lalu lintas. Ketika Yesuan memasuki pintu, seorang pelayan membawa Yesuan ke sebuah kotak. Saya butuh beberapa bahan tempa untuk kelas menengah dan atas, setidaknya 10 juta untuk spar terbaik. Berapa banyak yang bisa Anda sediakan? Yesuan langsung berkata, ribuan spar terbaik. Pelayan itu tetap tinggal, dan ingin menemui daftar besar. Dia buru-buru berkata, silakan tunggu sebentar. Dia pergi dengan antusias. Setelah beberapa saat, dia membawa orang lain kembali. Orang ini, Yesuan juga kebetulan melihatnya, sebenarnya wakil pemilik kota yang kaya dari kota utama pertama. Yah, apakah itu kamu?
Setelah Yang Kai melihat Ye Xuan agak terkejut. Pendahulu, aku bertemu lagi. Ye Xuan terkejut. Apakah kamu membutuhkan banyak bahan tempa? Yang Kai berkata di awal. Ya, banyak. Ye Xuan mengangguk. Yang Kai tidak omong kosong. Dia mengeluarkan beberapa bahan tempa dan berkata, berapa banyak yang kamu butuhkan? Berapa banyaknya? Jawab Ye Xuan. Bahan tempa, permintaannya benar-benar tak terbatas, dia bisa menempa kesuksesan hanya dengan satu pikiran. Untuk bahan lainnya, dia juga bisa memakan Megatron sebagai camilan. Baiklah, kamu ingin jumlah yang banyak, aku bisa memberimu harga pasaran. Yang Kai langsung menghitungnya, lalu melaporkan sebuah angka, 13 juta spar terbaik. Ye Xuan mengeluarkan spar terbaik dari angka ini dan menyelesaikan transaksi. Selain itu, Yang Chengzu, apakah kamu masih menerima middleware atau kelas atas di sini? Ye Xuan bertanya lagi. Sudah diterima, produk tengah 600 batu kutub, kelas atas 60.000. Tentu saja, kamu harus melihat kualitasnya tidak memenuhi syarat. Yang membuka matanya, mulai meninggalkan sejumlah besar daun suan. Ternyata begitu, kalau begitu aku akan pergi. Setelah Ye Xuan selesai, dia langsung pergi. Yang Kai melihat ke belakang kepergian Ye Xuan, dan berkata dalam hatinya, aku tidak tahu mengapa pemilik kota begitu senang dengan anak ini. Setelah meninggalkan Mastercard, Ye Xuan kembali ke kediamannya. Untuk bahan tempa dari 13 juta spar terbaik, dia memperkirakan bahwa dia dapat membuat setidaknya 300 kelas atas dan 20.000 kelas menengah. Jika Anda menjualnya, Anda akan mendapatkan 2 kali lipat. Sayangnya, tidak banyak bahan. Dia langsung pergi ke gang kecil, menempa semuanya, dan kemudian kembali ke master. Tepat, Yang Kai ada di aula. Apa yang kamu butuhkan untuk adik laki-laki? Yang Kai kembali menemui Ye Xuan dan bertanya dengan aneh. Ambil setumpuk kelas atas. Ye Xuan mengangguk, yang membuka keterkejutannya dan buru-buru membawa Ye Xuan ke sebuah ruangan. 300 keping kelas atas, 20.000 keping barang sedang, kualitasnya sangat unggul. Yang Kai terkejut. Ketika dia melihat nama-nama di balik gagang ini, dia berseru, Ye Xuan. Oh, nama keluargaku akan diambil dari nama tempaanku. Ye Xuan buru-buru menjelaskan bahwa jika dia memberitahu Yang Kai, dia menempa begitu banyak keping dalam 1 menit, dia pasti akan membuat tuannya takut dengan situasi ini. Aku tidak menyangka bahwa selain 3 tuan penempaan di 3 kota, ada tuan dan akta. Aku telah memperoleh semua flat ini dengan harga fangcai. Yang Kai langsung mengeluarkan 30 juta spar terbaik. Ye Xuan tersenyum dan menerima transaksi tersebut, dan memperoleh laba bersih sebesar 17 juta duri dan 30 juta sprite. Itu sangat keren. Setelah transaksi selesai, dia berkata, Yang Chengzu, aku masih membutuhkan sesuatu. Apa yang dibutuhkan, meskipun sudah dibuka? Yang Kai berkata, jeruk, dan giok naga. Ye Xuan mengatakan banyak hal sekaligus. Ini untuk membangun perangkat surgawi. Yang Kai langsung mengerti. Yah, para tetua keluarga ingin melatih tangan mereka. Selain itu, mereka membutuhkan tingkat seni bela diri. Aku tidak tahu apakah ada sesuatu di pavilion Wanshi. Ye Xuan mengangguk. Lapis lazuli dan giok naga sedikit, tetapi bahan lainnya sudah habis. Adapun seni bela diri surga, tidak ada. Yang Kai menjawab. Pada saat ini, Ye Xuan mampu bereaksi. Bahkan jika pavilion Wanshi menjual seni bela diri surgawi, dia mungkin tidak mampu membelinya. Ini jelas bukan sesuatu yang dapat dibeli oleh ribuan orang. Kalau begitu aku masih membutuhkan beberapa bahan alkimia. Kali ini, Ye Xuan berada di pavilion Wanshi selama setengah jam. Dia memiliki terlalu banyak cara untuk menghasilkan uang, jadi dia hanya dapat memilih beberapa hal yang lebih umum dalam penempaan material. Suatu hari kemudian, dia membawa ramuan obat ke pavilion Wanshi lagi, dan pada saat yang sama, menjual beberapa harta karun yang dipertukarkan. Hal-hal ini juga sangat populer di kalangan Yang Kai, tetapi sayangnya harta karun ini memiliki batas penebusan. Pada akhirnya, Ye Xuan hanya mendapatkan 100 juta spar terbaik, meskipun tidak banyak, tetapi juga membuatnya selangkah lebih dekat dengan lingkungan. Namun, jika Anda ingin memenangkan kota Guangjin City dengan kuat, Anda setidaknya harus memiliki hari yang baik. Oleh karena itu, dia pergi ke pavilion Wanshi 1 hari sebelum pertempuran kota. Kali ini, dia ingin menjual sesuatu yang berbeda. Dia menemukan Yang Kai. Ye Xuan,
Hal baru apa yang kamu miliki kali ini? Yang Kei bertanya. Kali ini, itu adalah benih darah yang pernah aku dapatkan di Dongfu pendahulu. Ye Xuan mengeluarkan benih yang sangat jernih dan menyerahkannya. Benih darah. Ketika keempat kata ini sampai ke telinga Yang Kei, tubuhnya bergetar. Di wilayahnya, dia juga mampu memadatkan apa yang telah dipelajarinya dalam hidupnya menjadi benih darah, tetapi biaya untuk melakukannya adalah menjadi orang biasa. Apa efek dari benih darah ini? Yang Kei bertanya. Benih darah ini dapat meningkatkan kepekaan seni bela diri pedang dan kekuatan seni bela diri pedang. Yang ini lebih maju, dapat meningkat 20%. Ye Xuan menyerahkan sebuah kertas. Yang Kei berkata, ini bukan benih seni bela diri. Tidak, ini adalah benih darah khusus. Yang Cheng mungkin belum pernah mendengarnya, tetapi memang memiliki efek seperti itu. Ye Xuan mengangguk. Yang Kei terdiam. Jenis benih darah ini, dia pertama kali menemukannya, jadi tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa keraguan. Jika Tuan Yang Cheng tidak percaya, Anda dapat menemukan seseorang untuk datang, saya dapat mengambil benih darah yang unik ini untuk melakukan percobaan. Ye Xuan berkata dengan sedih. Tidak, saya akan mengujinya sendiri. Anda pertama kali berbicara tentang berapa banyak kedua benih darah ini ingin dijual. Yang Kei tiba-tiba berkata, dia sebenarnya menggunakan pedang. Jika dia dapat meningkatkan kekuatan dua pedang, dia dapat meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Menurutmu, berapa banyak yang dapat dijual oleh Tuan Yang Cheng? Ye Xuan bertanya. Jika ada efek seperti yang kamu katakan, saya pikir yang ini memiliki setidaknya 100 juta keping spar, dan yang ini mungkin lebih dari 300 juta keping spar. Yang Xinzong memperkirakannya. Tentu saja, ini adalah harga di benua Tianshui. Jika di benua Batu Dewa, ini mungkin tidak terjadi. Ya, Ye Xuan mengangguk langsung. 400 juta spar terbaik, cukup baginya untuk menerobos ke surga. Sebenarnya, dia tidak ingin menjual darah pendekar pedang dan pendekar pedang itu. Lagi pula, dia bisa menggunakannya untuk teman-teman lainnya di masa depan. Baiklah, kalau begitu aku akan mencobanya sendiri. Yang Kei langsung pergi bersama Ye Xuan dan pergi ke belakang paviliun Wanshi. Dia menelan darah pendekar pedang itu. Seketika, matanya meledak menjadi dua tenda emas. Panggil, yang membuka pedang panjang dan pergi ke langit. Orang kuat di wilayahnya memiliki pemahaman yang mendalam tentang seni bela dirinya sendiri, dan kekuatan kalajengking ini memang meningkat sebesar 20%. Hal-hal yang baik, seru Yang Kei, menoleh dan berkata, Ye Xuan, jika aku menelan yang ini, apakah itu? Tidak, itu tidak akan berpengaruh. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Semua orang kecuali dia hanya memiliki satu jenis darah. Meskipun pendekar pedang itu adalah versi lanjutan dari pendekar pedang, itu tidak berfungsi. Baiklah, kalau begitu aku akan menyimpannya untuk debu. Yang Kei mengambil benih darah lain dan mengeluarkan 400 juta keping spar, yang langsung dilemparkan ke Ye Xuan. Ketika Ye Xuan menyatukan peti harta karun besar itu, seluruh jiwa orang itu terkejut. Sekarang dia akhirnya bisa menerobos ke surga. Ye Xuan, benih darah ini, apakah kamu masih memilikinya? Yang Kei berkata dengan cepat. Ada beberapa. Ye Xuan mengangguk. Benih darah ini dapat ditukar karena Ye Xuan telah menggabungkan dirinya sendiri. Sederhananya, dia tidak dapat menukar darah yang belum digabungkan. Sebelum dia memberikan benih darah Song Aks, dia benar-benar menyatukan darah kapak, jadi dia berhasil. Untuk membuat kalajengking besar, dia mengorbankan kolom dewa. Anda harus tahu bahwa dia tidak mampu membeli batang ekstensi darah dalam situasinya saat ini. Yang Kei berkata bahwa dia segera membawanya ke kediamannya di paviliun Wanshi. Darah binatang buas, darah macan tutul, darah bunga, darah penembak. Ye Xuan memberitahu Yang Kei tentang karakteristik pembuluh darah itu. Kali ini, dia juga ingin mendapatkan darah. Ketika Yang Kei mendengar karakteristik pembuluh darah ini, dia sudah berpikir dalam hatinya bahwa akan membutuhkan banyak spar terbaik untuk membelinya. Namun, dia berpikir bahwa dia harus membeli semua uang, tidak peduli berapa banyak yang dia keluarkan, karena jika Anda menjualnya, Anda pasti bisa mendapatkannya kembali, dan Anda bisa mendapat untung besar. Kali ini, mereka berbicara selama 2 jam. Pada akhirnya mereka memutuskan harga, 10 miliar spar terbaik. Setelah perselisihan, Yang Kei juga langsung mengeluarkan beberapa batu ungu hitam dan berkata, ini adalah batu kental, mata uang antara para dewa dan 4 yang kuat,
satu setara dengan 100 juta spar terbaik, di sini ada 100. Ye Xuan mengambil batu kental ini dan bertanya dengan tidak jelas, mengapa benda semacam ini akan menjadi mata uang. Karena para dewa dari 4 dunia perlu menggunakan batu kental ini untuk berkultivasi, aku akan memperkuat masing-masing dari mereka, dan kekuatanku akan diperkuat, dan kekuatan akan ditingkatkan sesuai dengan itu. Yang Kei menjelaskan. Petik 2. Apakah itu? Ye Xuan mengambil batu kental, menerima ruang fagositosis, dan kemudian menelannya. Berdasarkan Dan Yuan yang ditingkatkan, dia dapat menyimpulkan bahwa batu kental ini memang setara dengan 100 juta keping spar. Terima kasih telah berterima kasih kepada Yang Chengsu. Ye Xuan mengumpulkan 99 batu kental yang tersisa. Sebelum dia bisa mendapatkan batu kental itu, dia tidak menyangka itu akan menjadi mata uang antara para dewa dan 4 pemain kuat. Dalam hal ini, Song Chong setelah keputusan Song dan Song, mereka tidak takut kartu itu terbentuk di Tiandan. Benar, apakah kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk kota Guangjin City besok? Yang Kei tiba-tiba bertanya. Ya, Ye Xuan mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kamu lebih berhati-hati. Sejauh yang aku tahu, 3 pemilik kota tua dari 3 kota itu telah mengajukan permohonan untuk pertempuran pemilik kota. Meskipun mereka dibatasi, mereka tidak diizinkan untuk menembak di luar, tetapi dalam pertempuran untuk kota ini, mereka tidak akan memiliki batasan. Dan akan ada banyak orang kuat di langit. Yang Kei mengingatkan. Ye Xuan berterima kasih, aku akan melakukannya. 3 orang kota tua di 3 kota atas. Jadi apa? Ketika dia menerobos ke surga, orang-orang ini harus dibanting. Setelah Yang Kei melihat ekspresi kecerobohan Ye Xuan, dia sangat tidak berdaya. Dia masih tidak bisa mengatakan sesuatu. Pertempuran untuk pemilik kota ini tidak sesederhana yang dibayangkan, karena tempat ini bukan tempat umum. Setelah meninggalkan pavilion Wanxi, Ye Xuan kembali ke kediamannya. Dinasti Song dan penguasa Song masih berlatih seni bela diri, dan dia mengurung diri di dalam kamar. Dia mengeluarkan batu kental dan mulai menelannya. Melahap. Hei, tuan rumah telah menerobos ke surga. Ketika dia menelan 5 batu kental, dia akhirnya mendengar suara sistem. Tiandan, dia akhirnya mencapai. Cui Feng, aku harap kamu tidak bertemu denganku, kalau tidak kamu akan mati dengan sangat buruk. Ye Xuan bergumam dalam hatinya, dia masih ingat nada beberapa hari sebelumnya, yang dikatakan Cui Feng kepada dinasti Song. Sebagai orang yang harus melapor, bagaimana mungkin dia tidak membalas dendam? Hei, tepat setelah terobosannya, Megatron di sebelahnya naik ke bahunya dan menepuknya. Apa yang ingin kamu makan? Ye Xuan mengeluarkan sepotong batu kental. Megatron mengangguk. Ini tidak mungkin untukmu, aku ingin menelannya sendiri, kamu akan menunggu. Ye Xuan menelan batu kental yang tersisa, dan dia harus menghitungnya mundur. Batu kental yang telah ditelannya telah mencapai 100. Saat ini kristalisasi fagositosisnya lebih dari 1 juta. Kemudian, dia dengan sangat murah hati menukar 10.000 bidang tanah untuk membuat seluruh ruangan menumpuk. Ketika Megatron melihat ini, dia langsung terbang di masa lalu dan mulai melahap. Hei, 100 batu kental, masih sedikit yang bisa menerobos ke Tiandan, Xiao Cheng, lupakan saja, atau tunggu pemilik kota untuk memperjuangkannya. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Dia memperkirakan bahwa jika tidak ada kecelakaan, tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan kota Guangjin. Suatu hari, itu akan segera berlalu. Ketika hari berikutnya tiba, semua orang di kota Shenzhou berkumpul, dan Ye Xuan berbaur, lalu pergi ke kota utama. Ketika mereka datang ke pemerintahan utama kota, mereka melihat ratusan orang yang tertarik pada kota utama Guangjin. Banyak, setidaknya tingkat Tiandan, aku tidak menyangka ada begitu banyak master di Zhongshu. Song Chongjing tidak bisa menahan perasaan untuk sebuah kalimat. Para penguasa 7 kota besar telah datang banyak, dan tampaknya ada lebih dari 200 orang. Penguasa Song juga merasakan tekanan. Zheng Shuohai juga tidak berdaya, ada begitu banyak orang, tampaknya itu akan memicu badai, dan saya khawatir kelompok besar akan dipecah dan dibawa dalam kelompok-kelompok kecil. Petik 2. Kelompok itu akan pergi. Ye Xuan menoleh. Saya ingat pernah ada pertempuran untuk pemilik kota. Paling-paling, ketiganya adalah satu kelompok dan kemudian ditugaskan ke tempat lain. Jika demikian halnya, kita harus dipisahkan. Zheng Shuohai menjelaskan. Oh, aku mengerti.
Ye Xuan mengangguk, dan ketiganya sangat hebat, jadi dia dapat menjamin bahwa dinasti Song dan penguasa Song ada di sekitar. Pada saat ini, Zheng Shuohai tiba-tiba melihat beberapa orang di antara kerumunan, dan segera berbisik, selain Cui Feng dari kota Yangling, dua orang tua kota lainnya dari 3 kota atas telah datang, sungguh merepotkan. Semua orang mengikuti tatapannya. Memang kedua orang tua itu yang saling melihat. Mereka tampak sangat biasa, tetapi kekuatan mereka merupakan pencapaian yang luar biasa. Itu hanya satu langkah lagi dari 4 dunia. Saya khawatir, jika mereka diizinkan untuk mendapatkan beberapa dan yang kental, mereka akan dapat menerobos dilema. Namun, dari terobosan para dewa ke 4 dunia para dewa, tidak banyak orang yang tahu bahwa mereka perlu memadatkan dan mereka berpikir bahwa itu adalah terobosan yang normal. Ye Xuan, yang berdiri diam, tiba-tiba merasakan hal yang sama. Dia berbalik dan melihat bahwa Cui Feng dari kota Yangling sedang memperhatikan mereka. Mata tua itu semua panas. Jika orang-orang kota Shenzhou dan kota Yangling bertemu, kedua belah pihak mungkin akan segera bertarung. Semua orang menunggu di sini sebentar, dan beberapa orang datang dan pergi. Akhirnya, ada awan yang melayang di langit, menghalangi matahari. Ah, lihat! Seseorang berseru. Semua orang mendongak dan mendapati bahwa bukan awan yang menghalangi matahari, tetapi seorang pria besar. Itu adalah burung bulan biru milik wakil pemilik kota yang merupakan orang hebat. Segera seseorang mengenalinya. Ye Xuan juga mendongak. Sekarang, dia tidak iri dengan tunggangan terbang itu, karena dia juga memilikinya. Setelah memakan 10.000 keping kelas atas, Megatron telah tumbuh ke tanah. Jika Ye Xuan membutuhkannya, dia dapat langsung melatih Megatron ke tingkat Tiandan. Namun, ada aturan kecil dalam pertempuran untuk pemilik kota, dan tidak ada binatang Xuan yang dapat berpartisipasi. Semua orang, kembalilah. Seorang pria parubaya di burung bulan biru berteriak. Selama pidato itu, burung bulan biru juga perlahan turun. Itu adalah wakil pemilik kota. Ketika beberapa orang mengenalinya, mereka segera melompat ke punggung burung bulan biru. Dalam waktu kurang dari 10 detik, lebih dari 200 orang melompat. Kemudian, Yang Kai memeriksa identitas orang-orang itu dan kemudian memerintahkan burung bulan biru untuk terbang. Wakil pemilik kota, kemana kita akan pergi sekarang? Seseorang bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Kai perlahan menjawab, pergi ke laut. Apa? Ketika ini dikatakan, semua orang di belakang burung bulan biru terkejut. Apakah itu tidak di darat? Suatu hari kemudian, mereka mengerti bahwa itu awalnya berada di sebuah pulau dekat benua Tianshui. Pulau ini, tidak ada seorang pun di sana. Namun, beberapa orang telah mendengarnya. Wakil pemilik kota, ini seharusnya bukan pulau kematian. Seseorang bertanya dengan licik. Apa? Pulau kematian? Ketika saya mendengar nama itu, banyak orang tiba-tiba berseru. Ye Xuan juga bertanya kepada Zheng Shuohai dengan aneh, para pendahulu, apa pulau kematian itu? Ini, Zheng Shuohai menelan mulutnya dan berkata, saya pikir pulau kematian ini hanyalah sebuah legenda. Alasan mengapa pulau itu dibunuh oleh kematian adalah karena ada binatang suci di pulau ini. Binatang suci, Song memotong sekilas. Kalau begitu kita naik, bukankah kita akan mati? Saya tidak begitu jelas. Zheng Shuohai menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, Yang Kai, yang berdiri di kepala burung bulan biru, menoleh dan berkata, ya, ini adalah pulau kematian. Di tengah pulau, ada kekuatan di laut. Jika Anda mundur, sekarang dapat dikatakan bahwa jika Anda tiba-tiba menyesalinya, Anda harus berenang kembali ke Tianshui. Semua orang ragu-ragu, tetapi itu adalah binatang suci yang dapat dengan mudah mencabik-cabik semua orang di sini. Namun, mereka tiba-tiba berpikir bahwa Yang Kai, wakil pemilik kota, tampaknya tidak terlalu ganas, jadi dia berpikir bahwa naga laut Bohai mungkin sedang tidur, selama tidak membuat terlalu banyak suara, itu tidak akan membuatnya khawatir. Karena itu, tidak ada yang mengundurkan diri. Bagus sekali, karena tidak ada yang mengundurkan diri, maka kamu dapat mengelompokkannya sendiri. Setiap kelompok memiliki maksimal 3 orang. Setelah poin selesai, mereka akan datang untuk mengundi. Pada saat itu, aku akan menempatkanmu di pulau itu secara berurutan. Yang Kai berkata perlahan. Suara itu baru saja jatuh, seseorang berjalan mendekat, dan segera yang membuka tas dan memintanya untuk mengundi bola kertas. 31. Yang Kai mengingatnya.
Ada lebih dari 200 orang baik yang hadir, dan pasti akan ada 2 orang atau sekelompok orang. Yang Kei ini tidak peduli. Ye Xuan dan yang lainnya juga telah pergi. Di antara mereka, Zheng Shuohai adalah satu kelompok dengan putranya Zheng Yu, dan 3 lainnya adalah yang pertama memasuki lingkungan Tiandan. Adapun Ye Xuan, mereka adalah satu kelompok dengan dinasti Song dan Song. Nomor 1. Ketika Ye Xuan melihat nomor kelompok kertas yang telah ditariknya, dia mabuk. Ya, keberuntungan itu baik. Dinasti Song juga tertawa. Meskipun dia terkejut dengan binatang suci di pulau ini, selama Ye Xuan ada di sana, bahkan jika ada 10 binatang suci di pulau itu, dia tidak takut. Tidak buruk, kelompok pertama kali menaiki pulau itu, kamu dapat pergi ke perintah master kota terlebih dahulu. Yang Kei berkata sambil tersenyum. Ye Xuan tertawa, berkata begitu, tetapi mungkin yang pertama mati. Setelah penandatanganan, mereka baru saja pensiun. Segera, semua orang selesai. Ada lebih dari 200 kelompok dari 210 orang ini. Tentu saja, beberapa angka dibulatkan, karena Yang Kei menyiapkan 200 tanda tangan. Cui Feng itu ada di nomor 99, jauh dari kita. Di lubuk hati Ye Xuan, dia hanya diam-diam mencatat beberapa angka orang. Tidak hanya itu, tetapi 2 kelompok Zheng Shuohai juga jauh, jadi mereka harus mengandalkan diri mereka sendiri. Selama undian, pulau itu semakin membesar, dan akhirnya burung bulan biru berhenti di udara hanya 1 kilometer jauhnya dari pulau itu. Kata-kata berikutnya, kamu perhatikan. Yang Kei tiba-tiba berkata dengan keras, tidak ada ketentuan tentang pertempuran kota. Pertama, awalnya tidak diizinkan untuk membantu binatang misterius itu, tetapi kali ini kamu menunggangi burung bulan biruku, jadi aturan ini dicabut. Kedua, tidak ada batasan untuk membunuh di pulau itu. Jika seseorang ingin pergi, lompat kembali dan berenang di laut. Ketiga, setelah seseorang menemukan perintah penguasa kota akan segera mengeluarkan cahaya ungu yang melesat ke langit, dan akan dikeluarkan setiap 10 menit. Selama seseorang menahan pemilik kota selama 1 jam, maka dia adalah pemilik kota baru kota Guangjin. Pertarungan demi pertarungan telah berakhir. Keempat, ada binatang suci di tengah pulau. Aku tidak tahu apakah itu sedang tidur. Jadi jika kamu tidak ingin mati, sebaiknya jangan membuat terlalu banyak suara di tengah pulau. Petik 2. Kata-kataku sudah selesai. Sekarang lanjutkan sesuai urutan. Jika ada yang ingin abstain, aku dapat mengirimmu kembali bahkan jika mereka muncul. Setelah Yang Kei selesai, dia memerintahkan burung bulan biru untuk mendekati pulau itu. Saat ini, booming, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di langit. Semua orang menoleh dan melihat seekor naga telah keluar dari laut dalam dan berbalik serta mengebor kembali ke dalam laut. Seseorang segera mendengus. Meyakinkan, itu bukan naga di pulau itu, tetapi aku dapat mengingatkanmu bahwa ada banyak binatang buas misterius di bawah wilayah laut ini, jadi kamu harus menjauhinya sekarang. Yang Kei mengingatkannya lagi, namun, tidak ada yang mendengkur. Apa yang terjadi pada binatang buas misterius itu? Setidaknya tempatnya ada di sini, dan manusia itu sangat kecil, selama tidak ada cedera di laut, umumnya bukan binatang buas misterius yang akan mengarah ke laut dalam. Burung bulan biru terbang ke depan untuk sementara waktu. Yang Xuan, yang melihat keluar dan berjalan keluar, berkata, satu kelompok, aku berharap kalian beruntung. Ye Xuan mengangguk, lalu dia melompat bersama dinasti Song. Itu mudah bagi mereka, mudah bagi mereka. Zheng Shuohai di antara kerumunan melihat ketiga orang Ye Xuan dan pergi. Dia juga menghela nafas. Mereka pikir mereka bertindak bersama. Mereka tidak menyangka akan berkelompok. Pada saat yang sama, ada sosok yang mengawasi Ye Xuan 3 orang, tetapi tatapannya sangat pahit. Dia adalah kota tua kota Yangling, Cui Feng. Nak, jangan biarkan aku bertemu denganmu, atau aku akan mengulitimu dan membunuh istrimu di depanmu. Hei, 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 di pulau kematian, 3 suara teredam menyebar, dan Ye Xuan berhasil mendarat di tanah. Setelah mendarat, Ye Xuan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa burung bulan biru telah terbang ke kejauhan. Ini adalah pulau kematian, sangat biasa. Song memotong ekspresi tenang. Taro, jangan pedulikan, ada paru misterius pada kita dalam radius 100 meter dari kita. Ye Xuan tertawa, ya, kalau begitu aku akan membiarkannya kembali.
Song Chongjing tertawa dan mengeluarkan pedang es kelas atas, dan berjongkok langsung ke satu arah. Seorang penembak jitu biru muda menerobos udara. Setelah memotong 3 pohon tebal, macan tutul dari tanah kecil itu terbelah menjadi 2 bagian. Ya, itu ditemukan lebih awal. Ye Xuan mengangguk puas. Song yang berkuasa di samping juga mengeluarkan kapak Yanzi sepanjang 2 meter. Kakak iparku, bukankah seharusnya kau hanya mengincar penguasa kota? Yah, mereka adalah pemain kuat dalam pertempuran untuk kota. Nilai mereka semua bertambah hingga ke semua wilayah 3 kota berikutnya. Ye Xuan mengangguk. Yah, aku sudah mempersiapkan pekerjaan besar. Song yang berkuasa memiliki kapak besar, sejak integrasi darah Raja Kapak, kepercayaan dirinya meningkat pesat, sangat mencari orang kuat di Tian dan mainkan permainan. Saat ini, mereka bertiga mulai bergerak maju dan bergegas menuju ke arah burung bulan biru. Meskipun pulau itu besar, tetapi ada ratusan orang yang mendarat, jadi ke arah keberangkatan burung bulan biru, mungkin dapat bertemu dengan kelompok orang kedua. Kecepatan mereka sangat cepat. Binatang-binatang misterius di jalan dibersihkan oleh dinasti Song dan penguasa Song. Adapun tubuh mereka, mereka secara alami ditelan oleh Ye Xuan. Mereka menghabiskan sekitar 5 menit dan akhirnya bertemu dengan kelompok kedua. Ye Xuan, bunuh. Song berkuasa bertanya, membunuh bukan membunuh, denganmu, hal-hal persis seperti yang ingin kamu rebut. Ye Xuan menjawab, dunia ini, kamu tidak membunuh orang, orang lain akan membunuhmu. Lalu bunuh saja, di mana mereka? Penguasa Song membuat keputusan secara langsung. Arah ini, hanya beberapa kilometer jauhnya, tepat 2 orang, salah satunya adalah kamu. Ye Xuan menunjuk ke satu arah. Baiklah, saudari, ayo pergi. Penguasa Song mengeluarkan kapak Yan dan memimpin. Dinasti Song juga bergegas untuk mengikutinya. Untuk memastikan keselamatan 2 orang, Ye Xuan secara alami harus melindunginya. Jarak kilometer dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 2 detik untuk 2 saudara laki-laki dan perempuan Tiandan. 2 talenta di kelompok depan hanya bereaksi dan menyelinap. Luar biasa, penguasa Song bergegas keluar dan menghantam salah satu orang setengah baya. Setelah dinasti Song diikuti, pedang itu hancur. Serangan diam-diam, keduanya bereaksi seketika. Lawan Song adalah Xiao Cheng dari Xiaodan, yang membuatnya menjadi pisau besar. Dia buru-buru mengangkat pisau besar itu. Hei, suara keras dari tabrakan senjata menyebar meskipun Song Ruling pertama kali memasuki lingkungan alami. Ia mengerahkan seni bela diri tingkat atas, ditambah peningkatan darah Raja Kapak. Serangan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh orang biasa. Namun, pria parubaya ini adalah pria kecil dari Tiandan, dan merupakan ahli dalam pemurnian, kekuatannya masih di atas Song Ruling. Keduanya bertarung tanpa hasil. Tentu saja, itu lemah dalam hal kebugaran fisik. Namun, saya bukan seorang vegetarian. Dia berusia 36. Song Ruling melintas, dan kapak yang mengangkat matahari adalah tebasan. Di sisi lain, serangan diam-diam oleh dinasti Song secara langsung untuk membunuh orang kuat lainnya yang memasuki situasi Tiandan. Pada saat ini, dia telah mengambil cincin Qian Kun milik lawan. Saudaraku, aku akan membantumu. Song Chongjing mengepalkan pedangnya dan bersiap untuk membantu. Tidak, biarkan aku menyelesaikannya sendiri. Song menjawab, anak nakal, itu nada yang besar. Tantangan tingkat lompatan datang kepadaku, cari kematian. Pria parubaya itu sangat marah ketika melihat rekannya terbunuh. Dia langsung mengubah amarah dan kemarahan menjadi kekuatan dan mulai melawan. Dia dan penguasa Song menggunakan senjata besar, berebut kekuatan. Meskipun penguasa Song sedikit lebih buruk, wilayahnya juga lebih rendah dari level, tetapi dia memiliki bonus serangan 30% dari Raja Kapak, dan kapak di tangannya adalah yang terbaik di kelas atas, jadi dia nyaris tidak menebus celah ini. Ye Xuan, kamu mengatakan bahwa saudara laki-laki dan orang itu akan menanggapi. Song memotong tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tuan Besar 36 heksagram dianggap sebagai seni bela diri teratas di tingkat prefektur. Ada darah Raja Kapak. Perasaannya tentang seni bela diri ini sangat kuat. Saya memperkirakan bahwa orang itu akan mendukung paling banyak 18 san. Komentar. Petik 2. Benar-benar lelucon. Pria parubaya mendengar komentar ini dan langsung berteriak. Tetapi pada saat ini, sekte ke-18 penguasa Song jatuh. Hei, setelah suara renyah, pria parubaya itu langsung diremukkan menjadi 2 bagian oleh tiran berusia 18 tahun itu.
Peralatan kelas atasnya terputus karena kesulitan. Baik Ye Xuan dan Song Dianjing tercengang dan memotong peralatan kelas atas. Seberapa kuat kekuatan ini? Ye Xuan memiliki darah binatang buas. Jika dia menggunakan pedang 8 tahun, dia juga dapat memotong peralatan kelas atas. Namun, penguasa Song tidak memiliki konstitusi yang begitu kuat. Kalajengking 36 tirani ini adalah seni bela diri yang eksplosif, ditambah dengan kapak matahari, hanya untuk dapat membunuh raksasa hijau besar di Tiandan. Ye Xuan juga ada di dalam hati, bahasa. Bagaimanapun, kekuatan penguasa Song masih cukup bagus. Kakak benar-benar hebat. Jika aku melawannya, aku khawatir tidak akan mudah menang. Song Chongjing memuji. Oh, sayangnya, kondisi fisik tidak bisa mengimbangi. Orang-orang di Zhongzhou telah mendengar bahwa mereka memiliki tubuh yang memurnikan, dan mereka semua berada di tengah tahun. Song berkata dengan kasar tanpa daya, dan melepaskan cincin Qiang Kun milik pihak lain kepada Ye Xuan. Tidak apa-apa, aku punya dan yang hebat di sini, dan aku bisa memakan kekuatan yang bisa digandakan untuk sementara. Ye Xuan tersenyum dan mengeluarkan sebotol ramuan obat dan kehilangannya. Dan yang hebat dari manusia, kristal melahap 5 poin. Kondisi Didan adalah 10 kali lipat, yaitu, fagositosis 50 poin. Dan yang kuat, yang berguna bagi orang-orang kuat Tiandan, adalah 500 poin kristal melahap. Botol ini dengan penuh semangat, melahap 5.000 kristal. Namun, Ye Xuan sekarang adalah seorang tiran lokal. Ada 1.000.000 kristal fagosit yang harus dia belanjakan, dan 5.000 kristal yang menelan, tidak ada artinya. Aku tidak menyangka akan mendapatkan hal baik seperti ini. Namun, akan terlalu membosankan untuk membunuh orang lain. Itu tidak dapat dipromosikan. Itu hanya dapat digunakan sebagai kehidupan pengobatan. Song memutuskan untuk mengambil alih Dan Yang Agung, dan kehilangan cincinnya sendiri. Ini tentu saja. Ye Xuan tersenyum dan mengeluarkan botol yang sama dan menyerahkannya kepada dinasti Song. Selain itu, dia juga menukar Sendan, yang dapat membuat Tiandan kuat, langsung memulihkan Mandan, dan memberikannya kepada 2 orang. Dalam pertempuran Fang Kai, penguasa Song menggunakan setengah dari Dan Yuan. Sekarang setelah dia memulihkan obat-obatan ini, dia dapat melepaskannya. Kemudian, ketiganya melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan kelompok ketiga. Dalam perjalanan, Ye Xuan juga memeriksa 2 cincin Qian Kun. Ternyata pria parubaya yang baru berusia 2,5 tahun yang diperintah oleh penguasa Song adalah kepala sekte Zhongzhou. Keluarganya sangat mahal. Setelah dia menelannya, ada sekitar 20 juta spar terbaik, yaitu 2.000 kristal yang ditelan. Mereka berlari untuk waktu yang lain dan bertemu dengan kelompok ketiga, yang tepatnya 2. Untuk meningkatkan dirinya, Song yang berkuasa mengusulkan untuk tidak menyerang, dan bersikap keras kepala. Hei, ini adalah kelompok orang pertama. Hei, aku baru saja melihat gadis kecil ini, aku ingin pergi menemuimu, aku tidak menyangka bahwa aku datang ke pintu. Aku melihat, hei, itu masih cewek, bagus. Ya, datanglah ke pintu yang terbuka. Seorang pria parubaya dengan warna yang mempesona, menatap dinasti Song yang perlahan keluar. Song yang berkuasa wajahnya hitam, berkata, kakak, orang ini akan diserahkan kepadamu. Oke, Song Chongjing mengangguk, dia tidak akan berbelas kasih kepada orang seperti ini yang begitu cantik. Karena kamu memainkan ide pihak lain, maka mari kita ambil. Suara pria parubaya yang terobsesi dengan warna baru saja jatuh, dan penguasa Song memegang kapak dan bergegas maju. Pertarungan hanya berlangsung 1 detik. Keduanya pertama kali memasuki lingkungan Tiandan, dan mereka tidak dapat melawan kedua saudara lelaki dan perempuan itu, dan mereka berdua ditusuk. Meskipun dikatakan bahwa setidaknya para peserta dalam pertempuran untuk kota itu kuat di Tiandan, kebanyakan dari mereka hanya memasuki lingkungan Tiandan. Hanya ada lebih dari 20 Tiandan, dan 3 Tiandan Dacheng. Mereka yang pertama kali memasuki lingkungan Tiandan menemui penguasa Song, 2 saudara lelaki dan perempuan dinasti Song, akhirnya akan ditusuk. Dan Ye Xuan, seperti bos besar, mengikuti kedua pengawal itu untuk mengumpulkan barang-barang, seorang pria kuat yang memasuki dunia, kekayaannya berkisar antara sekitar 1 juta hingga 5 juta. Ada banyak xiaodan di Tiandan, hampir semuanya di atas 10 juta. Dalam waktu setengah jam, Ye Xuan telah memenangkan hampir 10.000 spar terbaik. Namun, setelah penguasa Song membunuh keempat Tiandan Xiao Cheng yang kuat, tiba-tiba ada cahaya ungu yang melesat ke langit.
Ini, perintah penguasa kota telah ditemukan. Yesuan mendongak dan melihat ke satu arah. Perintah penguasa kota telah ditemukan, maka semua orang akan berkumpul di masa lalu. Ini adalah kesempatan yang bagus. Song Chongjing mengedipkan matanya dan berkata, "Baiklah, kita harus pergi, tetapi untuk saat ini, jangan bawa penguasa kota, agar tidak menjadi sasaran semua orang, dikepung." Yesuan mengangguk. Saat ini, mereka bergegas menuju ke arah cahaya ungu. Pada saat itu, akan ada kekacauan besar, dan darah penguasa Song sudah terbakar. Dengan Yesuan, Song Chong pasti tidak akan melakukan apa-apa, jadi dia juga bisa melepaskannya. Langit ungu, hampir semua orang melihatnya, dan mereka semua bergerak ke arah yang sama dengan Yesuan. Selama terburu-buru, Yesuan secara langsung bertemu dengan beberapa kelompok orang, dan segera membunuh mereka semua pada periode pra-kompetisi. Ketiganya terutama mengandalkan pengalaman, kedua saudara laki-laki dan perempuan itu terus bertarung, dan Yesuan terus memiliki sejumlah besar pendapatan kekayaan. Sekarang pertempuran untuk pemilik kota juga sedang panas, dan setiap kelompok orang pada dasarnya telah memukul kelompok lain kurang lebih. Setiap kali mereka bertemu, mereka hampir tidak kompeten. Dengan cara ini, kekayaan mereka mulai perlahan berkumpul bersama, dan kemudian memasuki kantong Yesuan. 10 menit kemudian, cahaya ungu muncul lagi. Yesuan berhenti untuk melihatnya dan menemukan bahwa si Guang masih agak jauh dari mereka. Pada saat ini, tiba-tiba ada 3 sosok yang telah memasuki jangkauan penginderaan Yesuan. Ada 3 orang yang datang dari belakang kita. Satu Tiandan adalah keberhasilan kecil, dan keduanya memasuki Tiandan. Yesuan segera berkata, penguasa Song dan 2 saudara laki-laki dan perempuan dinasti Song mendengar kata-kata itu dan segera berbalik. Mereka telah membahasnya dengan baik. Dalam keadaan ini, Xiao Cheng Tiandan memerintah Song, orang pertama yang memasuki. Tiandanjing kembali ke dinasti Song. Setelah sedetik, mereka juga mendengar langkah kaki dan segera membunuh mereka. Hei, kedua belah pihak segera bermain melawan satu sama lain. Yesuan, yang mengikuti dinasti Song, melihatnya dan menemukan bahwa orang kuat Xiao Cheng Tiandan, Zheng Shuai memberinya diam-diam mengatakan bahwa dia adalah pemilik kota Luming di 3 kota berikutnya. Sekarang adalah pertempuran untuk penguasa kota Guangjin. Jika Luming meninggal di sini, apakah akan ada pertempuran lain untuk pemilik kota? Atau apakah pertempuran untuk kota akan ditambahkan ke kota wilayah udara? Yesuan menebak. Pada saat ini, Luming, penguasa kota yang mengamuk, juga mengenali Yesuan. "Apakah kamu?" seru Luming. Saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah, karena dinasti Song telah menyelesaikan 2 bawahannya. Penguasa Song juga mengenali Luming Lai dan menoleh, "Yesuan. Bunuh." Yesuan tidak mau menjawab. Bagus. Penguasa Song tidak berani melakukan serangan gila. Apa yang terjadi pada Xiao Cheng Tiandan, dan dia juga membunuh banyak orang. "Sialan, aku tidak membuat sungai denganmu, mengapa kamu ingin membunuhku?" Luming bertanya sambil menggigit. "Apa leluconnya, jika kita bertiga pada saat itu, apakah kamu akan membunuh kami?" Yesuan mengajukan pertanyaan. "Jika demikian, maka kamu akan memberiku kematian." Luming berteriak, seluruh momentum pria itu melonjak, ternyata membakar dan Yuan miliknya sendiri. Membakar dan Yuan, ada banyak orang kuat di surga, ini adalah sarana penyelamatan hidup. Namun, pembakaran dan Yuan, tidak dapat dipulihkan, tetapi harus diolah kembali. Dengan kata lain, setelah membakar dan Yuan, dimungkinkan untuk jatuh ke alam, untuk mendapatkan peningkatan sementara. Penguasa Song membuat Cisi ke-9 saat ini, kekuatannya tidak terlalu kuat, dan kekuatan Luming dianggap sebagai pemimpin Xiao Dan di Tiandan, jadi agak sulit untuk membunuhnya. Setelah memikirkannya dalam hati, penguasa Song adalah kapak untuk mundur Luming, dan kemudian dengan cepat menelan Dan yang kuat. Pada saat itu, kekuatannya telah meroket. "Ayo bertarung!" Penguasa Song berteriak keras. Di lingkaran pertempuran, 2 orang telah menggunakan semua kekuatan mereka, dan Yesuan, yang berdiri di luar, juga gugup. Tingkat pertempuran ini, dia harus diperlakukan dengan hati-hati, jika situasinya tidak tepat baginya untuk campur tangan. Namun, penguasa Song tidak memenuhi harapannya dan berhasil membunuh Luming, hanya sedikit terluka. Luming, penguasa kota yang mengamuk, tewas. Setelah kematian Luming, Yesuan selangkah lebih maju dan mengambil Qiang Kun. Benar saja, itu setara dengan lebih dari 1000 kristal fagositosis.
Namun, tepat setelah kematian Lu Ming, suara yang terdengar di langit. Penguasa kota udara sudah mati, kota utama kota bertempur untuk kemenangan dan kota udara. Suara ini jatuh ke telinga semua orang. Kota Liekong, kota Guangjin. Selama Anda meraih perintah penguasa kota, Anda bisa menjadi pemilik kota dari dua kota utama. Saat ini, semua orang menjadi gila. Benar saja, saya takut membunuh mata merah. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Booming, tepat saat suaranya jatuh, ada gemuruh keras di segala arah. Sepertinya mereka semua mulai bertarung dengan keras. Song Chongjing berkata perlahan setelah mendengar suara-suara ini. Ye Xuan, kapan kamu akan bertarung untuk penguasa kota? Tanya penguasa Song. Hampir, rebut perintah penguasa kota dan biarkan mereka datang ke pintu satu persatu. Jawab Ye Xuan. Setelah beberapa saat, cahaya ungu penguasa kota muncul kembali, dan ketiga orang itu langsung terbang ke arah itu. Kali ini, Ye Xuan secara pribadi menembak dan membunuh mereka yang bertemu. Ketika saya mendarat di pulau itu, ada lebih dari 200 orang. Saat ini, saya belum menghabiskan 1 jam. Saya khawatir hanya ada beberapa lusin orang yang tersisa. Kekayaan 200 orang menumpuk pada orang-orang ini. Bahkan jika mereka tidak mendapatkan perintah kota, beberapa orang dapat menghasilkan banyak uang. Komandan kota menyala setiap 10 menit dan menyala selama 1 menit. Ketika Ye Xuan bergegas menuju ke arah cahaya ungu, mereka merasa bahwa cahaya ungu ini tidak bergerak, seharusnya ada seseorang yang merampok. Benar saja, ketika mereka tiba, mereka menemukan beberapa sosok sedang bermain di tepi sebuah gua besar. Orang baik, pemilik kota tua dari 3 kota ada di sini. Ye Xuan mengenalinya sekilas. Pada saat ini, kepala kota sedang dibawa masuk oleh Cui Feng, dan 2 pemimpin kota lainnya menyerangnya. Namun, ada 3 orang ahli bertopeng di lapangan untuk membantu Cui Feng, yang merupakan orang yang direkrut oleh kota Yangling. 6 orang tidak dapat bermain, pemandangannya sangat spektakuler, dan kebanyakan orang tidak berani mencondongkan tubuh ke depan. Ye Xuan juga mengerti bahwa pasti ada banyak orang di sekitar, melihat peluang dan bergerak. Ye Xuan, apa yang harus kita lakukan? Song Ruling tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya, penguasa Tian dan Dacheng, tetapi dia tidak dapat mengatasinya. Biarkan mereka melakukannya perlahan, mari kita bereskan orang lain. Ye Xuan berkata, adalah untuk memimpin dan bergegas keluar, siap untuk menemukan masalah orang lain. Benar saja, seperti yang dia duga, banyak orang bersembunyi di hutan di sekitar ruang terbuka. Meskipun mereka bersembunyi, Ye Xuan dapat dengan jelas merasakannya, orang-orang ini dengan mudah dibunuh oleh Ye Xuan. Di sisi lain, 6 orang di tepi gua besar masih bertarung. Itu masih Cui Feng yang memegang perintah penguasa kota. Gemuruh itu tidak hanya menyebar, tetapi juga masuk ke gua besar. Namun, saat ini, tidak bagus, gua ini adalah tempat persembunyian naga dan naga, pergi. Cui Feng tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, buru-buru berteriak dan bergegas menuju hutan. 2 tuan tua lainnya saling memandang dan mereka juga gemetar, tetapi mereka juga mengejar Cui Feng. Tiba-tiba, sosok besar dieksplorasi dari gua-gua besar. Salah satu dari 3 orang asing di pegunungan tidak bisa menghindar, dan langsung ditangkap oleh cakar besar, dan langsung terjepit. Itu lautan naga, itu lautan naga. Seseorang di hutan berseru, mereka segera menjadi santapan, dan kemudian melarikan diri. Ye Xuan, yang berada di hutan, juga terkejut. Dia lupa nama pulau itu. Pulau Kematian. Sebelum Yang Kei mengatakan bahwa di tengah pulau kematian ini, ada seekor naga yang menghancurkan di laut. Dia juga secara khusus mengingatkan saya untuk tidak membuat terlalu banyak suara di tengah pulau, jika tidak, itu mungkin membangunkan naga. Tidak diragukan lagi, pertempuran 6 orang Cui Feng terlalu sengit, dan naga itu dibawa keluar. Benar-benar ada binatang suci. Song yang berkuasa juga terkejut. Untungnya, pada saat itu, naga bohai sedang mengejar mereka. Binatang suci dilema, bahkan jika 3 tuan tua bergandengan tangan, tidak bisa menang. Song Chongjing tampak khawatir karena komandan kota berada di tangan Cui Feng, dan Cui Feng dan yang lainnya bertemu dengan Laut Bohai. Pengejaran naga. Namun, setelah melihat pemandangan ini, Ye Xuan tiba-tiba berubah warna. Dia meraih Megatron dan berkata, surga kecil, jadilah burung besar. Megatron sedikit bingung. Setelah mendengar ini, dia dengan enggan mulai menghancurkan tubuhnya,
lalu memperbesar dan mengubahnya menjadi patung batu besar yang hanya bisa digunakan oleh 3 orang untuk terbang ke langit. Pertempuran sebelumnya untuk pemilik kota tidak diizinkan untuk dibantu oleh binatang misterius. Tetapi kali ini, Yang Kai secara khusus membatalkan batasan ini, jadi Ye Xuan berani melepaskan Megatron. Megatron, yang pertama kali memasuki tanah dan, meskipun kekuatannya tidak bagus, tetapi bisa terbang. Itu membawa Ye Xuan 3 orang, terbang ke ketinggian 500 meter, di tengah jalan, ketiganya juga melihat seekor naga besar, mengejar para prajurit itu. Hei, naga itu bahkan tidak mengejar Cui Feng, tetapi pergi untuk mengejar orang lain. Song Chongjing berkata dengan sedikit terkejut. Tepat sekali, kesempatanku akan datang. Ye Xuan berkilauan dan memerintahkan, hari kecil, kamu akan naik 500 meter lagi. Naga bohai mengejar yang lain, Cui Feng melarikan diri ke arah yang berlawanan, dan arah ini persis Ye Xuan di sini. Pada saat itu, Ye Xuan melompat lurus ke bawah, lalu berakselerasi dan kemudian jatuh ke tanah dalam 2 detik. Pada saat yang sama, dalam jangkauan penginderaannya, dia juga datang ke tamu tak diundang. Dia dengan cepat mengejar masa lalu dan berhenti di depan orang ini. Cui Feng, yang memegang komandan utama kota, terkejut ketika dia melihat seseorang tiba-tiba muncul. Tetapi setelah dia melihat wajah orang itu, dia bahkan terkejut dan membelalakkan matanya. Apakah itu kamu? Cui Feng berteriak sia-sia. Ya, itu aku, orang tua itu, kenalan penyerahan kota, aku bisa meninggalkanmu seluruh tubuh. Ye Xuan tidak berbasa-basi, dan berkata langsung. Anak baik dengan gigi tajam, aku tidak mencarimu, tetapi kau sendiri yang datang ke pintu. Hari ini, aku akan membalaskan dendam Tuan Xie. Cui Feng marah, memegang pedang panjang dan bergegas menuju Ye Xuan. Hei, kau harus menghitung cucumu, apa anak Yang Ling? Ye Xuan mengeluarkan pedang berusia 8 tahun dan mencibir. Cui Feng mendengar bahwa jantungnya juga bergetar, dan sosoknya sangat terkejut. Tetapi kelemahan ini digunakan oleh Ye Xuan. 8 angin liar membunuh. 8 pedang liar runtuh seketika, menyerang Cui Feng dari 8 arah. Tidak bagus. Wajah Cui Feng berubah. Dia telah mendengar tentang cara Ye Xuan sebelumnya. Dia segera mengayunkan pedang panjang dan menerbangkan bilah tajam ini. Jika berbicara tentang kekuatan, Cui Feng sedikit lebih kuat dari Cui Linjiang, tetapi saat ini Ye Xuan, bukan hari anak Dadan Daceng, dia telah menerobos ke surga. 8 pedang liar bertemu dengan kuat dan kuat, setelah Ye Xuan menerobos, peningkatan 8 pedang liar naik ke level berikutnya, dan 8 angin liar terbunuh dan 8 gempa bumi liar juga sama. Hanya dalam 2 putaran waktu, Cui Feng tidak tahan lagi. Tidak, ini tidak mungkin, teriak Cui Feng. Namun, pedang 8 tangan itu tidak tanpa ampun, dan dia menyilang tubuhnya secara langsung seperti kilat, dan langsung memberinya mayat. Putong, kepala Cui Feng jatuh ke lantai dan matanya melebar. Setelah kepalanya hancur, otaknya tidak langsung mati, dan ada rasa kesadaran untuk sementara waktu, jadi Cui Feng melihat tubuhnya yang hancur. Apa cara terburuk untuk mati? Tidak mati, tidak ada seluruh tubuh. Itu seperti Cui Feng, yang melihat tubuhnya hancur. Ye Xuan berjalan mendekat dan mengambil semua belenggu di tubuhnya, lalu membuang barang-barang ke ruang menelan dan menelannya. Ya, sebenarnya ada 6.000 burung layang-layang, dan orang tua itu telah membunuh banyak orang. Ye Xuan mengangguk puas dan mengambil token yang tampaknya biasa saja. Tuan kota, selama aku memegang token ini selama 1 jam, maka aku adalah pemilik kota Air City dan kota Guangjin. Ye Xuan tersenyum, saat ini, Megatron di langit juga tiba-tiba jatuh. Ya, apakah ini tuan kota? Song Chongjing datang dan mengambil tuan kota di tangannya. Tiba-tiba, komandan kota ini mengirimkan semburan cahaya ungu. Ternyata sudah 10 menit. Ye Xuan, apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Song memerintah tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Ye Xuan langsung menjawab, pergi dari tempat ini, lalu tunggu seseorang datang ke pintu. Sekarang, pemilik tuan kota adalah dia, tetapi dia tidak ingin berakhir begitu cepat, jadi dia memikirkan suatu cara. Setelah setengah jam, dia melemparkan perintah kepala kota kepada dinasti Song atau penguasa Song, lalu waktu akan diperbarui. Namun, ada harga yang harus dibayar untuk melakukannya. Bagaimana jika Ziguang membawa naga bohai ke sana? Selain itu, mereka belum melihat Zheng Shuai dan yang lainnya,
dan jika mereka terus melakukannya, mereka mungkin dalam bahaya. Akhirnya, Ye Xuan tetap memutuskan untuk mengakhiri pertempuran ini demi pemilik kota. Dia membawa komandan kota untuk menerima senjata, lalu membawa dinasti Song dan penguasa Song, dan langsung berlari ke tepi pulau. Selama periode itu, banyak orang juga menemukannya, dan semuanya dibunuh oleh dinasti Song dan penguasa Song. Baiklah, sekarang aku di sini. Megatron sedang mengawasimu. Jika kamu datang ke arah kami, kamu akan memberitahuku bahwa akan ada manfaat setelah kejadian itu. Kata Ye Xuan. Mata Megatron di langit juga cerah, dan dia bergegas ke ketinggian untuk menyelidiki. Di kejauhan, ada gemuruh-gemuruh yang memungkinkannya menemukan naga itu secara akurat. Saat ini, sudah setengah jam waktu untuk menerima perintah penguasa kota dari Ye Xuan. Dalam setengah jam terakhir, panennya jauh lebih banyak dari sebelumnya. Dia memperkirakan bahwa selama dia menelan 1 atau 200 juta spar terbaik, dia akan dapat menerobos ke tanah dan. Namun, saat ini, akhirnya ada beberapa kelas berat yang mencarinya. Setelah Ye Xuan melihat wajah beberapa orang, dia tidak bisa menahan tawa. Aku tidak menyangka kamu punya beberapa anak. Seorang lelaki tua keluar dari hutan, di belakangnya, diikuti oleh 2 orang aneh bertopeng. Orang tua ini, Ye Xuan pernah lihat sebelumnya, adalah Xuanhai, kota tertua kedua di 3 kota. 2 orang aneh bertopeng itu tentu saja 2 dari 3 orang aneh. Hebat, setelah melihat 2 dari 3 gunung aneh, Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. 3 gunung aneh ini direkrut oleh Cui Linjiang, tetapi sekarang, mereka berdiri di belakang Su Haohai, yang menunjukkan bahwa mereka berbalik. Nak, kamu memiliki perintah penguasa kota, dan ini setengah jam. Apakah sudah waktunya untuk menyerahkannya? Su Haohai melotot ke mata tua itu. Jika aku menyerahkannya, bisakah kamu mengampuni kami agar tidak mati? Ye Xuan tersenyum lagi. Su Weihai menjawab dengan dingin, tidak. Paling-paling, aku akan meninggalkanmu dengan seluruh tubuh. Dalam hal ini, maka kamu dapat mengambilnya sendiri. Ye Xuan mengeluarkan penguasa kota dari pelukannya. Pengadilan kematian. Su Weihai melihat perintah penguasa kota dan segera maju. Untuk komandan kota ini, sudah ada ratusan orang, dan bahkan dia hampir mati di bawah cakar naga. Jika dia diberi dalam kota, maka keluarganya akan dapat mengendalikan wilayah 3 kota utama, dan pada saat itu, manfaatnya dapat diperbesar beberapa kali lipat. Selain itu, kota 3 kota, ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi di Zhongshu. Namun, dia telah menemukan target yang salah. 8 angin liar membunuh. Ketika angin bertiup, Su Haohai menahan serangkaian serangan di bawah keterkejutan. Di putaran kedua, dia dan Cui Feng dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. 2 orang aneh bertopeng di belakangnya bereaksi sangat cepat, buru-buru berbalik dan berlari. Mau pergi, berdiri di tempat, mata Ye Xuan memadat, dan 8 bilah tajam terbang keluar, membunuh keduanya dalam sekejap. Melihat bahwa ketiga orang itu dibunuh oleh Ye Xuan dalam sekejap, dinasti Song setelahnya juga canggung, kekuatanmu, kamu seharusnya tak terkalahkan di alam dewa. Oke, Ye Xuan menyingkirkan cincin Qiang Kun milik 3 orang itu dan berkata, namun, jika kamu ingin menghadapi naga dan naga, itu masih jauh. Hanya ketika dia melihat naga bohai adalah binatang suci, dan dia mungkin tidak dapat menghadapi kekuatannya sejak awal. Apa? Kamu masih ingin menghadapi naga itu? Ketika dinasti Song terdengar, itu menjadi cemas. Jangan khawatir, Ye Xuan berkata, mulai melihat benda-benda di cincin Qian Kun, dia tidak peduli dengan 3721, dan langsung melahap semua benda di dalamnya. Hei, tuan rumah telah menembus Xiaodan di Tiandan. Setelah mendengar nada perintah sistem, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Apa? Dinasti Song tampaknya telah memperhatikan sesuatu dan merasakannya dengan saksama. Jangan lihat, itu sudah menembus Tiandan. Ye Xuan berkata sambil tersenyum. Ini, penguasa Song di samping merasa canggung. 5 detik yang lalu, Ye Xuan baru saja memasuki lingkungan Tiandan. Namun, setelah 5 detik, dia langsung menerobos. Orang aneh macam apa ini? Caraku menerobos berbeda dari caramu. Oke. Mari kita tunggu di sini selama setengah jam, kata Ye Xuan. Selanjutnya, mereka menunggu di sini. Setiap 10 menit, penguasa kota akan memancarkan sinar ungu, mengarahkan orang lain untuk menemukannya.
Setelah melihat 3 orang muda seperti itu, orang-orang ini juga bergegas ke depan. Namun, mereka semua dibunuh oleh dinasti Song atau penguasa Song. Ketika Fang Kexuan sedang menonton di udara, naga bohai sedang mengejar seorang pria kuat di Tiandan, yang merupakan pemilik kota tua terakhir di 3 kota atas. Diperkirakan dia juga akan mati di Laut Bohai. Di bawah cakar naga, artinya, tidak ada orang kuat di pulau itu sekarang. Pada saat ini, Komandan Utama Yesuan membutuhkan waktu lebih dari 50 menit, dan cahaya ungu kelima telah menghilang. Diperkirakan tidak ada yang berani datang, mereka akan berpikir bahwa tatanan kota ada di tangan Cui Feng. Sensor lagu duduk di tepi tebing dan menatap laut di depan. Mungkin, suasana hati Yesuan juga relatif berat, karena selama ini, 6 orang yang belum melihat kota Senzu, saya khawatir itu akan menjadi kecelakaan. Namun, dia tidak tahu bahwa Zheng Shuohai tidak mati. Kalau tidak, ini adalah pertempuran untuk 3 kota. Segera, 10 menit ini juga mudah. Kemudian, di udara, suara Yang Kai terdengar. Pertempuran untuk kota sudah berakhir. Setelah mendengar suara ini, satu-satunya orang yang tersisa di pulau itu tersenyum. Yesuan juga mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa burung bulan biru perlahan-lahan jatuh. Dia juga tahu bahwa burung bulan biru selalu berada di atas kepalanya. Bagaimanapun, Yang Kai akan mengikuti perintah kota. Selamat. Yang Kai berdiri di atas kepala burung bulan biru dan mengepalkan tinjunya ke arah Yesuan di bawahnya. Terima kasih, Tuan Yang Cheng. Yesuan juga merupakan hadiah. Kemudian, ketiga orang itu melompat ke burung bulan biru. Yang Kai menunggangi burung bulan hijau di pulau itu dan berkeliling pulau. Zheng Shuohai, penguasa kota Senzu, tidak mati. Putranya Zheng Yu juga sama. Panen mereka cukup bagus kali ini. Zheng Shuohai bahkan berhasil mencapai Dadan. Namun, 3 orang lainnya tidak melihatnya, saya khawatir itu sudah tidak terduga. Pertempuran untuk pertempuran utama kota, kematian orang-orang tidak banyak, awalnya ada lebih dari 200 orang, hanya kurang dari 30 orang saat ini. Namun, orang-orang lainnya tidak dipanen secara umum. Aneh, bagaimana dengan 3 Cui Feng dan naga laut? Seseorang bertanya dengan aneh. Itu pasti dibunuh oleh naga. Naga kalajengking laut itu sudah pergi, apakah dia kembali ke gua? Mengerikan. Binatang suci itu terlalu kuat. Salah satu cakarnya telah menghancurkan salah satu dari 3 gunung aneh. Untungnya, kecepatannya tidak terlalu cepat, kalau tidak kita mungkin harus membagi 2 orang ini. Para penyintas ini diam-diam tercengang. Benar, siapa yang akhirnya menangkap penguasa kota? Akhirnya seseorang teringat akan masalah ini. Pada saat ini, Yang Kai juga berbalik dan berkata, Yesuan, mulai sekarang, kamu adalah penguasa kota-kota Guangjin dan kota udara. Semua orang mendengar ini, mereka mengikuti tatapannya dan akhirnya jatuh pada tubuh Yesuan. Apa? Dia adalah penguasa kota yang baru. Anak muda yang baik, bagaimana dia mendapatkan perintah kota, apakah itu hilang? Hei, 2 orang di sampingnya semuanya ada di surga, bahkan jika putra-putra Yang Cheng, Yang Chen, kepala 4 putra Zongzu, mungkin terlalu banyak untuk berada di sana. Bagaimana dengan itu? Apakah ini berarti mereka akan mengelola wilayah yang begitu besar? Mendengar suara orang-orang ini, Yesuan juga tersenyum ringan dan berkata, terima kasih Yang Cheng. Baiklah, bajak laut ini bukan siapa-siapa, kita kembali. Yang Kai berkata, siap untuk mengirim Yesuan dan yang lainnya kembali ke kota utama pertama. Namun, saat ini, Tuan Yang Cheng, harap tunggu. Yesuan tiba-tiba berhenti. Bagaimana? Yang Kai berbalik sedikit aneh.